Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه karya Imam Al-Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, kalau ada orang di dalam hatinya mithqalu dzarrah, sebesar biji dzarrah, sebesar biji jagung, min kibrin, berupa kesombongan. Kalau ada orang yang di dalam hatinya setitik biji jagung berupa kesombongan, maka setitik biji itu menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Ya tentu orang yang punya iman di dalam hatinya, walaupun imannya hanya sebesar biji jagung, itu pun membuat dia masuk surga. Tapi adanya kesombongan menghalangi orang ini untuk cepat masuk ke dalam surga. Kesombongannya dipertanggungjawabkan, entah Allah mengampuni karena Allah Maha Pengampun, atau Allah mengambil kekuasaannya untuk menghukum orang-orang yang punya kesombongan. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, yuhibbu ar-rajulu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Kata salah seorang sahabat, tidak bisa masuk surga kalau ada orang yang punya kesombongan sebesar biji jagung. Bukankah kita, wahai Rasul, kita ini manusia suka kalau pakaiannya bagus. Kita ini juga ingin kalau punya kendaraan yang juga baik. Kita juga pengen punya perhiasan yang terlihat bagus begitu. Bukankah seseorang memang wajar jika menginginkan pemandangan terhadap dirinya baik, bajunya baik, sepatunya juga baik. Jadi sahabat ini menyangka kalau orang berpakaian baik, berpakaiannya baru, dianggapnya sebuah kesombongan. Kalau orang punya alas kaki baru, alas kakinya lebih baik daripada yang lain, dianggap kesombongan. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka terhadap yang indah. Maka yang dimaksud kesombongan dalam hadis yang tadi, kata Nabi Muhammad, innal kibra batarul haq wa ghamtun nas.
Yang disebut sombong, yang itu menghalangi orang untuk cepat masuk surga, bukan punya baju yang bagus, bukan punya rumah yang mencukupi, bukan juga punya kendaraan yang indah, tapi kesombongan itu, kata Nabi Muhammad, batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan orang lain. Itu artinya kesombongan. Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad batorul haq, mencegah atau menolak kebenaran? Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang di dalam hatinya mengingkari keesaan Allah, maka sejatinya dia telah berbuat kesombongan, dan itu yang menghalanginya masuk surga secara mutlak. Karena dia menghalangi hatinya untuk menerima kebenaran yang hakiki, yaitu keesaan Allah. Tapi daripada itu semua, ada dalam syariat Islam kita yang mana teks syariat memberi peluang para ulama untuk berbeda pandangan dalam masalah agama. Bukan karena ulamanya mau berbeda, bukan karena ulamanya mau berselisih, tapi memang teks syariat yang memberi peluang untuk berbeda. Itu yang kemudian dikatakan sebagai masalah dhanniyat, masalah yang di dalamnya terbuka ulama untuk berselisih. Salah satu contohnya, tidak perlu jauh-jauh membuka Al-Quran, buka ayat pertama pun ulama sudah berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Kalau memang dia bagian dari surat Al-Fatihah, apakah dibaca ketika sholat atau tidak? Kalau memang harus dibaca, apakah bacanya dikeraskan atau dilirihkan saja sebagaimana kita dengar imam-imam Masjidil Haram misalnya? Jadi perbedaan yang ada bukan karena diinginkan oleh ulama, tapi teks syariat yang memberi peluang untuk berbeda. Maka dalam masalah ini, untuk tidak dikatakan sombong, kita tidak boleh menolak pendapat yang berbeda. Tapi kita dalam beribadah mesti memilih pendapat satu sebagai pegangan kita. Tapi pilihan kita terhadap satu pendapat tidak boleh membuat kita menyatakan apa yang kita pegang sebagai satu-satunya kebenaran, yang selain ini salah. Itu merupakan kesombongan. Karena masalahnya tidak ada kepastian di ijtihad mana kebenaran itu berada. Dalam masalah fikih, dalam masalah yang diijtihadkan ini, kita punya kaidah al-haqqu wahid walakin la yata'ayyan. Kebenaran hanya satu, kebenaran di sisi Allah. Tapi dalam masalah ijtihad la yata'ayyan, tidak ditentukan dan tidak bisa orang menentukan di mana kebenaran itu berada, ijtihad mana. Ulama hanya ditugaskan oleh syariat menjelaskan apa yang tidak jelas bagi para awam daripada teks Al-Quran. Penjelasannya kemudian melahirkan perbedaan. Perbedaan itu bagian daripada rahmat. Mana yang membuat maslahat, itu yang kita ambil. Tapi yang mungkin tidak sesuai dengan maslahat kita, kita tidak amalkan, tapi kita tidak tolak sebagai khazanah keilmuan Islam. Maka kalau ada masalah yang mukhtalafun fihi, masalah yang memang diperdebatkan oleh ulama, pilih salah satunya, tapi hargai, hormati pendapat yang berbeda. Justru menolak itu sebagai pandangan syariat, itu adalah kesombongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam masalah yang diperdebatkan, kita tidak tahu di ijtihad mana kebenaran itu ada. Belum tentu ijtihad yang kita pegang itu di situ kebenaran. Makanya setiap berijtihad, ulama dalam masalah yang memang boleh berijtihad, di ujung ijtihadnya para ulama kita sering mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku ini benar tapi bisa jadi salah. Wa ra'yi ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapat orang lain selainku itu salah,
Tapi bisa jadi benar, salah karena jalur ijtihad yang ditempuh mengarahkan dia kepada pendapat A. Tapi tidak berarti pendapat B ini adalah kesalahan. Ini salah satu bentuk menghindari kesombongan yang diperingatkan oleh Nabi, itu akan mencegah kita masuk ke dalam surga. Maka pada pendapat yang diperselisihkan saling menghormati, tidak boleh saling membatalkan. Tapi pada pendapat yang memang sudah disepakati, ulama seluruhnya sejagat raya dari utara ke selatan, timur ke barat menegaskan bahwa ilmu gaib tidak bisa dikuasai oleh makhluk kecuali izin Allah. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengaku menguasai ilmu gaib. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, maka kita wajib tidak percaya. Dan itu sebuah kebenaran. Maka kalau ada orang yang menolak ini, berarti dia telah berbuat kesombongan. Kemudian kata Nabi Muhammad, kesombongan selain dia menolak kebenaran, dan kesombongan itu adalah ghamtun nas. Selain dia menolak kebenaran, yang juga merupakan kesombongan adalah merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Yang mungkin kita punya kerabat, kita punya teman, bahkan keluarga yang masih dalam kemaksiatan misalnya. Betul memang maksiat yang dilakukan dosa, tapi tidak punya hak kita untuk merendahkan orang tersebut. Karena tidak ada kemuliaan bagi diri kita atas orang lain. Lahir kita dari setetes yang hina. Hidup kita tiap hari bawa kotoran. Isi perut kita cuman kotoran doang. Mati jadi bangkai kita, nggak ada hormatnya. Maka tidak ada yang membuat kita harus merasa lebih tinggi daripada orang lain. Justru melihat kerabat, saudara, teman, bahkan keluarga yang masih dalam kemaksiatan misalnya, tugas kita adalah ngasih tahu, dakwahin, kasih tahu mana yang benar sekaligus didoakan. Bukan dihina-hina, bukan juga direndahkan, apalagi dipalingkan, disisihkan dari pergaulan. Itu kesombongan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang punya uang dia beli baju yang bagus, itu kebaikan. Orang punya uang dia beri kendaraan yang cukup untuk keluarganya, itu kebaikan, bukan kesombongan. Yang dikatakan sombong oleh Nabi Muhammad SAW, batarul haq, menolak kebenaran, dan juga ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.